Baik, teman-teman, para mahasiswa dan Bapak Ibu, kita akan melanjutkan membuat grand design. Jadi pada langkah yang pertama kita sudah membuat sampul, dan pada saat membuat grand design ini tampilan show header paragraf ini kita tampilkan. Show header paragraf kita tampilkan sehingga kita dapat melihat tanda section break yang sudah kita buat. Baik, selanjutnya untuk grand design kita akan membuat yang pertama sampul sudah, kemudian selanjutnya lembar persetujuan dan lembar pengesahan. Jadi hanya kita buat judulnya saja dulu, semuanya judulnya saja. Lembar persetujuan. Kemudian enter 3 kali. Kemudian di backspace enter 3 kali. Kemudian klik align left atau Ctrl L. Nah, sehingga dia ke sini. Nanti lembar persetujuan akan mulai kita ketik di sini ya. Mulai. Nah, kemudian akan akhir di sini. Nah, ini lembar persetujuannya belum ada isinya, cuma kita hanya mengetik judulnya saja, sedangkan isinya akan kita ketik nanti. Nah, langkah selanjutnya ini nanti akan kita ketik di sini ya. Kemudian ini kita akan membuat lembar yang lain, lembar pengesahan. Maaf, coba saya lihat dulu. Lembar persetujuan, kemudian lembar pengesahannya. Untuk membuat halaman selanjutnya, ini tidak boleh di enter. Nah, tidak boleh di enter, tetapi kita menggunakan back break. Nah, ini aturannya back break. Ya, untuk menuju ke halaman ini menggunakan back break. The layout, klik menu layout, kemudian break yang nomor 1. Nah, back break. Ini dia. Nah, ini dia lembar persetujuan, kemudian ini isinya, isi sementara. Kemudian ini ada, begitu kita klik back break, maka ini akan ada tanda back break. Kemudian akan muncul halaman baru, di sini dibuat lembar pengesahan. Tadi di atas lembar persetujuan, ini lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini di tengah. Enter 3 kali ke kiri. Nah, mulai. Nah, kemudian setelah lembar pengesahan ini, untuk menuju ke halaman berikutnya itu ditekan section break. Ya, section break. Ini di sini diketik section break ya. Di layout, kemudian break, section break. Nah, next page. Nah, maka akan muncul halaman baru. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini lembar pengesahan. Di sini ada section break. Yang sebelumnya ini ada lembar persetujuan, ini ada back break. Nah, kalau tiba-tiba kita salah membuatnya, misalnya yang benar adalah di sini section break. Tiba-tiba kita membuat back break, bagaimana cara menghapusnya?
Nah, caranya seperti ini. Nah, caranya letakkan saja kursor di sini, kemudian tekan delete, tombol delete. Nah, maka dia akan hilang. Nah, jadi kita ulangi, tekan menu layout, kemudian break dan next page. Kemudian kita lihat lembar selanjutnya. Setelah pengesahan, kita lanjut ke kata pengentar. Kata pengentar ya. Ini urutannya disesuaikan sendiri dengan aturan skripsi. Kata pengentar, bold, dan di tengah. Kemudian enter 3 kali, kemudian di sebelah kiri. Nah, di sini nanti akan kita ketik kata pengentar, tapi ini belum kita ketik. Kita baru membuat grand design-nya dulu. Nah, kemudian setelah kata pengentar, perhatikan semuanya page break. Setelah daftar lampiran nanti baru section break. Nah, ini page break dulu. Habis itu abstrak, ya, setelah kata pengentar abstrak. Kata pengentar kemudian abstrak. Ini ditekan page break. Nah, layout page break. Nah, jadi page break juga kalau mau ditekan di keyboard itu bisa juga menggunakan Ctrl Enter. Nah, di sini ini tidak boleh enter ke bawah. Nah, tidak boleh seperti ini. Tapi harus di sini adalah page break, atau kalau menggunakan keyboard itu bisa tekan tombol Ctrl tambah Enter. Ctrl Enter. Kita lihat akan ada lembar baru dan di sini sudah ada page break. Nah, untuk menghapus ini misalnya tidak jadi, tekan saja di sini di keyboard, tekan saja di sini, klik di sini, kemudian tekan tombol delete. Nah, itu tanda menghapus page break. Untuk membuat lagi page break, klik di sini, kemudian tekan Ctrl Enter. Nah, sudah ada page breaknya. Setelah itu akan ada halaman baru. Nah, di sini. Kemudian abstrak, ini kontrol. Ini kita buat kontrol. Ya, di sini rapat-rapat ya, karena di sini coba kita lihat layoutnya 0, layout after spacingnya 0, sehingga waktu kita enter rapat. Nah, di sini kenapa jarang-jarang? Karena kita lihat di sini angka 8 pada paragrafnya. Jadi di sini kita blok dulu, kita buat di sini angka 0. Nah, kemudian di sini mulai ya, akhir, enter. Nah, di sini page break. Jadi kenapa di sini page break? Kenapa antar halaman ini dibuat page break? Kenapa di ujungnya ini section break? Karena antara kata pengantar dengan abstrak ini sama-sama memiliki pengaturan yang sama, yaitu penomorannya huruf I1, I2, I3, dan seterusnya. Sedangkan setelah halaman lampiran akan masuk ke bab 1. Bab 1 berbeda pengaturannya dengan halaman ini. Bab 1 itu nomornya 1, 2, 3. Jadi karena berbeda, dibuatlah section break. Kalau di sini tidak dibuat section break, hanya dibuat page break, maka di halaman
bab 1 nanti juga halamannya akan I1, I2 dan seterusnya. Itu maksudnya. Nah, kemudian setelah abstrak daftar isi ya. Ctrl Enter. Ini back break. Daftar isi. Ya, untuk rata kiri itu Ctrl L. Ini daftar isi belum ada, kita hanya membuat grand design. Ya, kemudian Ctrl Enter lagi. Setelah daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. Daftar tabel. Daftar gambar. Ini kalau ada gambar-gambar di dalam skripsi, di sini harus ditulis gambar apa saja, halaman berapa saja nanti di sini. Daftar lampiran yang terakhir. Ya. Daftar lampiran ya. Sudah selesai sampai sini daftar gambar, daftar lampiran. Nah, di sini untuk menuju ke halaman berikutnya, ini halaman yaitu bab 1. Nah, di sini dia bab 1. Jadi untuk beralih ke bab 1 ini kita menggunakan section break next page. Nah, dari sini klik layout, break, section break next page. Nah, di sini kita lihat daftar lampiran. Nah, di sini akan kita ketik, tapi ini belum ada isinya. Kemudian section break menuju ke halaman berikutnya. Di sini adalah halaman bab 1. Ya, ini langsung saja kita ketik bab 1. Bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan. Nah, kemudian di sini mulai. Sama juga seperti itu tadi. Mulai, akhir. Bab 1 pendahuluan, mulai, akhir. Nah, kemudian di sini, nah lihat, silakan diperhatikan, antar bab itu semuanya section break. Antar bab. Bab 1 menuju ke bab 2 section break. Nah, antar bab. Jadi di sini bab 1 pendahuluan, kemudian di sini section break. Layout, break, next page. Nah, dibuat bab 2, bab 3 sampai dengan bab 5, kemudian daftar pusaka ya. Itu silahkan dilanjutkan sehingga nanti hasil akhirnya seperti ini. Nah, begini kira-kira hasil akhirnya.
Nah, ini halaman sampul ya. Halaman sampul, section, break, lembar persetujuan, ya. Kemudian ada lembar pengesahan. Ini kata pengantar. Ini yang udah saya buat sebelumnya ya. Kemudian ini boleh-boleh saja ya. Yang penting ini dia backbreak harus betul ya. Kalau ini letak di kiri dan di tengah ini nggak masalah. Bab 1 pendahuluan ya. Bab 2 landasan teori. Bab 3 metode penelitian. Bab 4 hasil penelitian. Daftar pustaka. Nah, sampai dengan daftar pustaka. Baik, kita perhatikan di sini ada section break semuanya di akhir dari setiap bab. Ya, ini grand design-nya sudah selesai. Nah, kita sudah sampai pada langkah 2. Sudah selesai membuat grand design dan backbreak. Selanjutnya mengatur heading. Ya, heading itu adalah sesuatu yang akan kita munculkan di dalam daftar isi. Itu disebut dengan heading. Itu contohnya judul bab ya, judul kata pengantar. Nah, itu heading. Kemudian yang itu heading 1 ya. Nah, kemudian heading 2 contohnya ini 1.1 latar belakang. Baik, sekarang kita akan menentukan heading dulu. Ya, menentukan heading 1 ya. Ya, kembali ke sini. Jadi ini tombol show videonya sudah boleh dinonaktifkan karena grand design-nya sudah selesai. Seperti ini. Jadi langkah selanjutnya kita akan membuat H1. Caranya adalah pastikan klik dulu, letakkan kursor pada salah satu H1 yaitu ini. H1 lembar persetujuan ini. Lembar persetujuan tidak dibuat sebagai H1 karena ini tidak akan kita munculkan di dalam daftar isi. Kemudian lembar pengesahan juga jangan dibuat H1. Nah, start dari sini. Kata pengantar kita buat H1. Jadi yang pertama blok. Ya, di blok ya. Kemudian pada menu home. Pada bagian style. Nah, di sini pada bagian style klik tombol ini. More. Nah, kemudian klik create a style. Nah, pada kolom name isikan dengan tulisan H1. Kemudian klik modify. Ternyata ada error. Coba saya periksa dulu. Katanya sudah ada. Tapi di sini belum ada H1 ya. Baik, coba
Saya periksa dulu. Baik, ini saya simpan dulu dokumen ini karena mungkin ada error di Microsoft Word-nya. Jadi ini saya simpan dulu, saya akan close, kemudian akan kita buka kembali. Nah, akan ini sudah saya close dan saya buka kembali. Ini akan kita coba membuat kembali H1. Saya coba dulu. Di blok pada kata pengantar, kemudian pada menu home, pada style, klik create a style, kemudian name-nya H1. Ini dibilang the style already exists in is retrievable in style. Jadi ini jangan kita buat H1, kita buat saja nama yang lain ya. H_1. Nah, itu misalnya H strip 1 bisa juga. Nah, ini H strip 1 coba modify. Nah, bisa H strip 1 ya. Jadi penamaannya ini saya buat H strip 1 ya. Kemudian ini style based on ini jangan lupa. Style based on ini style based on, pilih heading 1. Kemudian ini tidak perlu diubah ya, seperti ini pengaturannya. H1 ini heading 1 ya. Kemudian ini tampilan yang di bawah. Jadi kita perhatikan judul kata pengantarnya harus seperti yang kita harapkan. Jadi ini Times New Roman, hurufnya 12, bold tulisannya ya. Kemudian warnanya hitam. Jadi semua yang akan kita semua H1 akan
seperti ini nantinya, akan menjadi seperti ini. Stylenya akan seperti ini. Kemudian posisinya di tengah. Kemudian jaraknya 2 spasi misalnya, seperti ini. Atau hanya 1 spasi saja. Ini sesuai keperluan ya. Kemudian kalau sudah, klik OK. Nah, kita lihat. Nah, ini kata pengantar. Kita lihat sudah ada tanda segitiga. Segitiga di sampingnya ya. Kalau kita arahkan mouse, sudah ada tanda segitiga. Ini artinya dia sudah menjadi H1. Kemudian kita perhatikan di dalam toolbar, di atas sudah ada juga H1 ya. Kita kasih nama tadi H-1. Nah, semuanya yang ingin kita tampilkan di kata pengantar di daftar isi harus kita blok dulu sebagai H1. Judul-judulnya saja. Nah, ini tadi sudah kata pengantar, abstrak, blok ya, blok, kemudian tekan H1. Nah, begitu juga dengan judul yang lain semuanya. Nah, setelah selesai, ini tadi pada saat kita blok ini ada turun ke bawah ya, sedikit. Ini ternyata before-nya sudah berubah ya. Jadi di blok aja, di blok. Kemudian silakan diperhatikan di layout di sini ya. Ini before-nya sudah 12, Pak. Dibuat saja 0. Nah, 0 ya. Nah, jadi sudah seperti ini. Ini begitu juga. Blok before-nya jadikan 0 ya. Nah, sudah selesai sampai di sini. Nah, kemudian kita lihat dulu di bab 1. Ini tulisan bab 1-nya, pendahuluannya ke bawah biasanya. Bab 1 pendahuluan. Jadi ini tidak boleh di-enter. Kalau di-enter nanti akan menjadi dua bagian. Dua bagian yang terpisahkan. Jadi antara bab 1 dan pendahuluan ini sebenarnya satu kesatuan. Jadi kalau di-enter, nah ini menjadi dua bagian yang terpisah. Ini Ctrl Z ya supaya kembali seperti semula. Jadi di sini klik di sini, kemudian jangan enter tetapi tekan tombol shift ditambah enter. Shift enter. Nah, kita lihat segitiganya hanya satu. Jadi ini satu kesatuan. Shift enter ya. Nah, ini juga
Di sini Shift Enter. Begitu juga dengan yang lainnya. Bab-bab yang lainnya. Ya. Sampai di sini kita sudah selesai mengatur heading 1 sudah. Heading yang akan muncul pada daftar isi, contoh judul bab ya, judul kata pengantar. Kemudian menambahkan isi. Nah, baru menambahkan isi. Nah, ini ini lembar persetujuan nanti boleh ditambahkan sendiri. Lembar pengesahan boleh diketik sendiri. Kata pengantar begitu juga. Nah, saya akan tambahkan di kata pengantar ya. Ini akan kita buka contoh-contoh file saja. Ini hanya untuk isinya saja ya. Hanya untuk contohnya saja. Nah, ini kita taruh di kata pengantar. Di sini taruhnya dimulai. Jadi yang akhir ini jangan pernah dihapus. Nah, karena dia akan ada page break di sana. Jadi yang kita hapus ini saja. Kata-kata mulai. Nah, kemudian paste. Ya, ini 2 spasi. Kemudian rata kiri, rata kanan ya. Di sini paste lagi. Ctrl V. Kemudian paste lagi. Nah, ini sudah ada 2 halaman ya. Sudah cukup kira-kira. Ya, kata pengantarnya sudah cukup 2 halaman saja. Kemudian karena sudah ada isinya, jadi kata-kata akhir ini boleh dihapus. Jadi cara menghapusnya harus hati-hati. Kita hidupkan dulu, kita tampilkan dulu tombol show hit. Tombol ini, klik. Nah, sudah hidup. Kita hapus, hati-hati di sini. Jadi jangan sampai terhapus page break. Jadi cara menghapusnya, tekan di sini di huruf A. Nah, di huruf A ini klik. Kemudian tekan tombol. Nah, di sini saja boleh. Nah, klik di sini di baris terakhir. Kemudian tekan tombol delete. Diperhatikan sampai huruf R. Nah, sampai di sini saja sudah cukup. Nah, page break ini jangan dihapus. Kalau seperti ini bisa juga. Nah, yang penting page break jangan terhapus. Kalau terhapus harus buat lagi page breaknya. Nah, seperti ini. Nah, ini kata pengantar sudah oke. Kemudian abstrak. Ya, ini abstrak. Ini boleh saya paste saja. Paste. Nah, ini abstraknya. Nah, kemudian di bagian bawah di sini ini dihapus seperti ini. Nah, page breaknya tinggal. Jangan terhilangkan page break. Jadi ini abstrak biasanya kontrol 1 ya. Spasi 1. Seperti ini. Ini abstrak. Kemudian daftar isi ya. Nah, daftar isi ini akan kita buat otomatis nantinya. Kemudian ini daftar tabel silahkan diisi di sini nanti. Daftar gambar dan daftar lampiran. Sekarang kita masuk ke bab 1 dulu, pendahuluan. Jadi di sini saya akan mengcopy isinya. Ya, contoh isinya. Nah, ini saja contoh yang sudah ada. Jadi yang dipaste itu di sini. Nah, dihapus kata-kata mulai. Kemudian enter, paste. Nah, di sini tombol show hide-nya kalau tidak nyaman boleh dinonaktifkan sebentar. Nah, ini dibuat
rata kiri rata kanan, 2 spasi ya. Nah, ini adalah yang akan kita jadikan menjadi H2 bab 1. Nah, ini adalah H2 di bab 1. Nah, ini begitu juga. Jadi sekalian aja blok semuanya. Nah, sudah selesai. Ini contoh isinya saja. Nah, kemudian di akhir dari bab 1 itu ada kata-kata akhir tadi. Nah, di sini. Ini kita tampilkan dulu. Ini kalau mau dihapus sudah boleh, tetapi hati-hati hapusnya. Klik di sini, kemudian hapus pakai tombol delete. Pastikan subsection break-nya tidak terhapus. Nah, sampai di sini. Nah, ini dia section break, jangan terhapus ya. Nah, sudah ada isi dari bab 1. Sekarang langkah selanjutnya, kita akan membuat heading 2 untuk bab 1. Heading 2 mana saja? Heading 2 ini. Nah, ini dia, sesuatu yang ingin kita tampilkan di dalam daftar isi. Ini heading 2, subnya. Jadi langkahnya, langkahnya adalah blok pada salah satu heading 2 bab 1. Seperti ini. Langkah selanjutnya, klik pada menu Home, kemudian dalam menu Style. Pada menu Style itu klik pada More dan Create a Style. Jadi di sini kita kasih nama H-2. Ini namanya H-2 bab 1. Atau yang lebih singkat saja, H2 strip bab 1. H2 strip bab 1 ya. Itu namanya bebas. Yang penting kita tahu. H2 ini artinya H2 di bab 1. H2 strip bab 1, kemudian modify. Nah, di sini ini pengaturannya yang paling penting, coba diperhatikan. Style based on. Ini yang paling penting. Harus heading 2. Nah, kemudian ini seperti biasa, Time New Roman, hurufnya 12. Kemudian letaknya itu di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri. Kemudian dia 2 spasi jaraknya. Kemudian warna huruf, warna hitam, dan bold. Nah, kemudian selanjutnya, tulisan ini kan ada nomornya sebenarnya 1.1. Nah, kalau untuk bab 1. Ya, jadi format numbering. Nah, pilih di sini yang 1.1. Kalau di komputernya belum ada, itu caranya klik di sini, define new number format. Kemudian pilih num style 123, kemudian number format. Nah, di sini sudah ada angka 1 bawaan yang warna abu-abu ini tidak boleh dihapus. Kemudian dibuat angka 1 di belakangnya. Diketik saja, kemudian tanda titik. Dan tanda titik yang di sebelah kanan ini boleh dihapus. Seperti ini. Kemudian spasi sekali. Nah, jadi setelah angka 1 abu-abu di spasi. Kemudian ini letaknya di left. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat yang baru saja kita buat ini tadi.
Nah, klik, kemudian klik OK. Nah, kita lihat latar belakangnya sudah ada nomor di sini ya. Dan ini dia sedikit maju ke kanan. Ini cara memundurkannya, klik tanda panah ke kiri. Nah, ini dia. Kalau sudah selesai, klik OK. Nah, kita perhatikan latar belakang sudah ada nomor 1.1 dan sudah ada tanda segitiga kalau kita goyangkan mouse. Nah, ini artinya dia sudah sebagai heading 2 posisinya ya. Kemudian ya kita lihat di dalam toolbar sudah ada tombol H2 bab 1 ya. Ini semuanya yang heading 2 kita blok, kemudian tekan di blok ya, kemudian tekan tombol H2 bab 1. Nah, dia akan otomatis ada nomornya ya. Kemudian begitu juga nih yang lain. Ya, nomornya itu akan otomatis ya. Otomatis dibuat sendiri oleh Word. Nah, ini kan 1 sampai dengan 4. 1 sampai dengan 4. Misalnya nanti di sini tiba-tiba siapa tahu ada penambahan heading yang lain. Ada penambahan di sini. Contohkan saja, misalnya ini ya. Di sini ada penambahan sub yang lainnya. Misalnya di sini, misalnya saja ya, saran, misalnya tujuan, manfaat, rekomendasi misalnya, sub yang lain. Ya, ini kan kita ingin membuatnya menjadi heading juga. Jadi ini sudah ada 1.1, 1.1, 1.2, kemudian ini ingin menjadikan sebagai heading juga, jadi tinggal di blok saja, kemudian klik heading 2, maka dia otomatis akan ada nomornya 1.3, dan yang ada di bawahnya akan otomatis menjadi 1.4. Nah, jadi kita tidak perlu pusing-pusing untuk mengatur nomornya. Jadi ini kalau ini terlalu jarang ya. Kalau ini terlalu jarang, kalau kita delete terlalu dekat, itu caranya. Klik enter. Nah, di sini itu dibuat 1 spasi. Nah, di sini ya. Di sini enter, kemudian di sini dibuat 1 spasi. Sudah selesai untuk bab 1, kemudian kita beralih ke bab 2. Bab 2 caranya sama juga seperti dengan bab 1 ya. Ambil isinya dulu. Mungkin ada di tempat lain yang sudah di copy ya. Ambil. Seperti biasa pastenya di sini di kata-kata mulai. Nah, di sini pastenya di kata-kata mulai. Paste. Ctrl V ya. Kemudian pengaturannya rata kiri, rata kanan, kemudian spasi 2.
Baik. Nah, kemudian kalau sudah ada isinya, ini kata-kata akhir. Akhir ini boleh dihapus. Boleh dihapus ya. Caranya klik di sini. Kemudian nah, seperti ini. Sebentar, kita balik dulu ke bab 1 sebentar. Misalnya nanti bab 1 ini ada penambahan. Bab 1 ini ada penambahan isinya. Itu tidak boleh menambah langsung di sini. Tidak boleh menambah langsung sembarangan di sini. Tetapi harus melihat dulu breaknya. Dibuka dulu breaknya. Ditampilkan breaknya dulu. Nah, kita lihat breaknya. Kita lihat breaknya di sini. Kita tidak boleh menambahnya di bawah ini. Tapi harus ditambah di atas ini. Nah, di atas. Nah, di sini. Tambahan. Tambahan di sini. Jadi tambahannya tidak boleh di bawah break. Harus di atas. Seperti itu. Baik, kemudian bab 2. Bab 2 ini harus kita buat dulu headingnya. Nah, tadi sudah ada heading. Nah, tadi sudah ada adalah heading H2 bab 1, belum ada H2 bab 2. Kita buat sekarang H2 bab 2-nya. Ini adalah H2 di bab 2. Ini H2. Blok salah satu H2-nya. Kemudian klik menu di sini, di style, klik more, create a style. Ini H2. H2 strip bab 2. Kemudian modify. Di sini setelah based on heading 2. Ini seperti biasa ya. Bold warnanya hitam ke kiri. Kemudian ini penomoran, numbering. Nah, numberingnya kalau tidak ada, define yang lain. Kemudian di sini yang berbeda adalah pada awalnya itu angka 2 ya. Nah, kemudian spasi sekali. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat di sini sudah ada, klik. Kemudian klik OK. Dan ini nomornya maju, silakan klik yang tanda panah ke belakang. Nah, kemudian klik OK kalau sudah selesai. Nah, kita lihat sudah ada 2.1 pembelajaran. Nah, begitu juga ini yang lain, pendidikan misalnya. Tekan tombol H2. Nah, sudah selesai. Jadi kalau ada kesalahan, misalnya tadi pada saat membuat H2B2-nya ada kesalahan, lupa tekan bold tadi di dalamnya misalnya. Misalnya tadi di sini di dalam ini lupa tekan bold. Jadi cara mengeditnya itu klik saja, klik kanan di sini. Klik kanan, modify. Nah, silakan ditekan bold. Maka semua H2 itu akan menjadi bold. Contohnya ini, misalnya ini saya ubah warna menjadi merah ya. Misalnya. Kemudian klik OK. Maka semua H2 bab 2 itu merah semuanya. Nah, dia satu status ya. Nah, kemudian kalau mau mengeditnya langsung di sini. Nah, langsung di sini pada H2 di kanan. Pastikan kursornya dulu berada di sini ya. Nah, pada salah satu H2, klik kanan, kemudian modify. Nah, ubah warnanya. Nah, ubah semua pengaturannya yang diperlukan. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat semua H2 yang ada di bab 2 sudah berubah menjadi seragam ya.
Nah, ini kasih. Kemudian bab 3. Nah, bab 3 caranya sama juga dengan bab 2. Jadi bab 3 ini caranya sama juga dengan bab 2. Jadi tidak saya buat karena ini berhubung waktu dan videonya nanti terlalu kepanjangan. Nah, sekarang kita akan melihat sedikit contoh heading. Heading 2 sudah ya, heading 2. Kemudian mengatur heading 3. Heading 3 ini yang nomornya ini 3 digit. 3 digit ini biasanya jarang masuk ke daftar isi ya, tapi untuk ilmu ini saya contohkan saja. Jadi saya buat di bab 2 saja. Ini bab 4. Ini caranya sama, buat seperti tadi. Nah, ini bab 3. Ya, saya contohkan di bab 2. Misalnya di dalam bab 2 ini ada subnya lagi yang ingin ditampilkan di dalam daftar isi. Bukan sub A, B, C, D. Contohnya seperti ini ya. Misalnya ini 2.1. Di bawahnya ini ada satu lagi 2.1.1. Nah, ini misalnya pembelajaran. Nah, di bawahnya di sini ada maunya misalnya pembelajaran langsung, pembelajaran tatap muka. Mau dibagi 2. Kemudian di sini ada satu lagi nah, ini misalnya mau dibagi 2. Di sini ada pembelajaran langsung, pembelajaran online ya. Pembelajaran daring. Nah, ini mau dibuat sub satu lagi. Sub dari 2.1. Kalau subnya itu ini normal saja. Kalau ada tanda segitiga ini mau dijadikan normal, mau dihilangkan tanda segitiganya, itu tekan saja normal. Tekan di sini normal. Ya. Jadi ini mau dijadikan 2.1.1. Tapi kalau poinnya itu A seperti ini. Kalau poinnya A seperti ini tidak ditampilkan di dalam daftar isi. A, B ya, itu tidak ada. Tetapi kalau kepingin ditampilkan di dalam daftar isi, itu nomornya 2.1.1 lagi. Ada 3 digit. Ini saya contohkan saja. Mungkin suatu saat perlu. Langkah yang pertama, di blok dulu ini. Di blok dulu yang ingin dijadikan. Jadi kalau ada 2 digit, ini namanya H2. Kalau di dalam seleksi ya. Jadi di sini akan ada nanti 3 digit nomornya, itu H3 namanya. Jadi blok dulu. Kemudian pada style, kemudian create a style. Nah, di sini buat H3 strip bab 2. H3 di bab 2. Kemudian modify.
H3 bukan di bab 2 nih. H3 di 2.1. Ya. H3 di 2 karena ibunya adalah 2.1. Nah, H3 ibunya 2.1 ya. Nah, kemudian ini style based on, ambil heading 3. Kemudian ini seperti biasa hurufnya bold, kemudian spasi 2 atau spasi 1. Ini spasi 2 ya. Kemudian langkah selanjutnya klik format numbering. Kemudian define new number format. Nah, di sini sudah ada 2.1. Ini kita buat dulu ibunya. 2.1. Nah, seperti ini. Jadi yang akan berubah adalah yang berwarna abu-abu. Klik OK. Kemudian klik OK lagi. Nah, kita lihat ini. Kemudian klik tanda panah ke kiri. Kemudian langkah selanjutnya klik OK lagi. Nah, kita lihat sudah ada nomornya 2.1.1 ya. Dan di sini sudah ada H3 untuk 2.1. Baik, kemudian kita blok yang ini, pembelajaran daring ini ya. Dan klik H3 2.1. Nah, kita lihat sudah ada nomornya. Baik. Sampai langkah ini kita sudah selesai menentukan heading. Menentukan heading, langkah selanjutnya adalah penomoran halaman, kemudian membuat daftar isi. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu, para mahasiswa, pembahasan ini akan kita lanjutkan pada tayangan video berikutnya. Terima kasih.